Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika, kelas Tadris Matematika C Angkatan 2019, Fakultas Tarbiyah Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kudus. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari beliau, Ibu Finatri Wahyuni MPD, selaku pengampuh mata kuliah teori bilangan. Saya sendiri dari kelompok 4, Nurdi Fortuna, sebagai moderator. Ada teman saya, Hima Suroya, Siti Koniah, Rifki Muhammad Faiz, Wildatul Ula, dan Abdullah Osamah Akmal. Kali ini kita akan membahas tentang teorema Wilson. Teorema Wilson adalah salah satu teorema dalam matematika yang membahas tentang sifat-sifat bilangan prima. Bagaimana sih sifat-sifat bilangan prima dan ada berapa ya? Sebelum kita masuk dalam video penjelasan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan mudah kita pelajari bersama. Amin. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Nah, langsung saja kita simak video penjelasan berikut ini. Sejarah teorema Wilson. Teori berikutnya yang terkenal pula adalah teorema Wilson yang dipublikasikan pertama kali oleh Edward Waring tahun 1770 tanpa mencantumkan buktinya. Nah, sebenarnya Wilson bukanlah orang pertama kali mengemukakan teoremanya, sebab pada tahun 1682 Leibniz juga telah membicarakannya. Bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Lagrange pada tahun 1771 dan menamakan teoremanya dengan sebutan teorema Wilson. Masuk ke materi teorema Wilson. Teorema Wilson adalah salah satu teorema yang menggambarkan sifat dari bilangan prima. Nah, kalian pasti sudah tahu kan, bilangan prima itu. Bilangan prima adalah bilangan asli yang faktor pembaginya 1 dan bilangan itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, contoh bilangan prima apa saja sih? Contoh bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, dan masih banyak. Masuk ke teorema 8.5. Jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P memiliki tepat 2 solusi, yaitu 1 dan P-1. Kita buktikan. Misalkan R adalah suatu solusi dari perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P. Maka kita ganti X menjadi R. Kita hasilkan R kuadrat kongruen 1 modulo P. Nah, 1 kita pindah ruas menjadi R kuadrat min 1 kongruen 0 modulo P. Nah, kenapa kok ini ditulis 0? Karena 0 sebagai pertanda bahwa sisa pembagiannya itu sama dengan 0. Atau sisa pembagiannya itu sama dengan 0 atau dia itu habis terbagi atau tidak memiliki sisa. Nah, maka dari itu ditulis 0. Kita lanjut. Kita faktorkan R kuadrat min 1, maka dihasilkan R plus 1 dikali R min 1 kongruen 0 modulo P. Nah, dari perkongruenan di atas berarti P membagi habis R plus 1 dikali R min 1. Karena P adalah suatu bilangan prima, maka
Oh iya, kenapa kok P membagi habis R plus 1 dikali R min 1? Nah, ini dikarenakan sisa pembagiannya itu sama dengan 0. Oke, kalian pasti paham. Kita lanjut. P membagi habis R plus 1 atau P membagi habis R min 1. Menjadi R plus 1 kongruen 0 modulo P atau R min 1 kongruen 0 modulo P. Kita pindahkan 1 dan min 1 menjadi R kongruen min 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. Nah, dari sini R kongruen P min 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. Nah, karena R suatu solusi dari perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R adalah residu terkecil modulo P. Jadi, 1 dan P min 1 adalah solusi dari X kuadrat kongruen 1 modulo P. Saya akan mencoba untuk menjelaskan contoh soal yang mengenai teorema 8.5. Soalnya adalah sebagai berikut. X kuadrat kongruen dengan 1 modulo 7. Di sini kita disuruh untuk mencari solusinya. Penyelesaiannya, diketahui himpunan residu-residu terkecil dari modulo 7 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solusinya yaitu, solusi dari X kongruen dengan 1 modulo 7 adalah 1. 2X kongruen dengan 1 modulo 7. 2X kongruen dengan 8 modulo 7. X kongruen dengan 4 modulo 7. Nah, ini di sini nih ada 8. Kenapa bisa jadi 8? Karena 8 ini adalah penjumlahan antara 1 dan 7. Lalu 2-nya itu pindah ruas ke kanan. Jadi X kongruen dengan 8/2. Nah, 8/2 itu adalah 4. Jadi X kongruen dengan 4 modulo 7. Nah, solusi dari 2X kongruen dengan 1 modulo 7 adalah 4. Lanjut ke 3X kongruen dengan 1 modulo 7. 3X kongruen dengan 8 modulo 7. 3X kongruen dengan 15 modulo 7. X kongruen dengan 5 modulo 7. Jadi, yang 8, 15 ini itu pokoknya lanjut terus sampai bisa dibagi sama angka sisi kiri. Nah, di sini kan ada 3X kongruen dengan 15 modulo 7. Nah, 15 itu bisa dibagi 3. Jadi X kongruen dengan 5 modulo 7. Nah, solusi dari 3X kongruen dengan 1 modulo 7 itu adalah 5. Lanjut, 4X kongruen dengan 1 modulo 7. 4X kongruen dengan 8 modulo 7. X kongruen dengan 2 modulo 7. Jadi solusi dari 4X kongruen dengan 1 modulo 7 adalah 2. 5X kongruen dengan 1 modulo 7. 5X kongruen dengan 8 modulo 7. 5X kongruen dengan 15 modulo 7. X kongruen dengan 3 modulo 7. Maka solusi dari 5X kongruen dengan 1 modulo 7 adalah 3. Dan yang terakhir, 6X kongruen dengan 1 modulo 7. 6X kongruen dengan 8 modulo 7. 6X kongruen dengan 15 modulo 7. 6X kongruen dengan 22 modulo 7. 6X kongruen dengan 29 modulo 7. 6X kongruen 36 modulo 7. Nah, 36 udah bisa dibagi 6. Maka X kongruen dengan 6 modulo 7. Jadi, solusi dari 6X kongruen dengan 1 modulo 7 adalah 6. Menurut teorema 8.5, solusi dari X kuadrat kongruen dengan 1 modulo P itu ada 2, yaitu 1 dan P min 1. Jadi, solusi dari X kuadrat kongruen dengan 1 modulo 7 adalah 1 dan 7 min 1, yaitu 6. Hasilnya adalah 1 dan 6. Teorema 8.6. Misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah penyelesaian dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan P min 1, yaitu A aksen kongruen 1 modulo P dengan A aksen lebih dari 0 kurang dari P. Maka jika A tidak kongruen B modulo P, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo P. B, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P min 1, maka A aksen kongruen A modulo P. Contoh,
Pandang pengongruenan AX kongruen 1 modulo 11 dan A aksen adalah solusinya sehingga A aksen kongruen 1 modulo P. Maka hubungan A aksen dan A aksen pada tabel berikut ini. Kita punya pada tabel A 1 sampai dengan 10. Kongruennya hasil untuk solusi A sama dengan 1, hasil kongruennya 1. Begitu juga dengan yang 10, hasil kongruennya 10. Kita lihat A dikali A aksen dimodulkan 11, hasilnya yaitu 1 semua. Kemudian hasil kali pasangan yang kongruen modulo 11 adalah 2 kali 6 kongruen 1 modulo 11, 3 kali 4 kongruen 1 modulo 11, 5 kali 9 kongruen 1 modulo 11, dan 7 kali 8 kongruen 1 modulo 11. Untuk mengetahuinya yaitu 2 kali 6 sama dengan 12. 12 dikurangi 1, 11. 11 habis dibagi 11. 3 kali 4 sama dengan 12. 12 dikurangi 1 sama dengan 11. 11 habis dibagi 11. Kemudian 5 kali 9 kongruen 1 modulo 11. 5 kali 9 sama dengan 45. 45 dikurangi 1 sama dengan 44. 44 habis dibagi 11. Kemudian 7 kali 8 kongruen 1 modulo 11, di mana 7 kali 8 sama dengan 56, di mana 56 dikurangi 1 sama dengan 55. 55 habis dibagi 11. Hasil kali semua bilangan pada ruas kiri akan kongruen modulo 11 dengan 1 pula, yaitu jika kedua ruas dikalikan 10 diperoleh 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kongruen 10 modulo 11 diperoleh jika diurutkan menjadi 10 faktorial kongruen 10 modulo 11. Maka diperoleh 10 faktorial kongruen min 1 modulo 11. Selanjutnya yaitu teorema 8.7. Jika P bilangan prima, maka P-1 faktorial itu kongruen dengan min 1 modulo P. Bukti, perhatikan kongruensi E kuadrat berkongruensi dengan 1 modulo P untuk suatu bilangan P. Maka P membagi X kuadrat min 1 sama dengan X min 1 kali X min 1, sehingga P membagi X plus 1 atau P membagi X min 1 menurut teorema ini. Jadi X kongruen dengan min 1 modulo P atau X kongruen dengan 1 modulo P. Nah, ini bukti ini seperti yang diterangkan dalam teorema 8.5. Jika solusi persamaan kongruensi E kuadrat kongruensi 1 modulo P diambil dalam himpunan B sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai P-1, persamaan tersebut berlaku untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan P-1. Untuk B anggota B-1, P-1 persamaan kongruensi BX kongruensi 1 modulo P, solusinya jika B1 anggota B adalah B tidak sama dengan B1. Untuk bilangan non negatif M dan N dengan M lebih dari sama dengan N didefinisikan matriks Mn sama dengan 1 jika N sama dengan 0 atau jika N sama dengan M. Maka matriks Mn sama dengan M kali Mn1 kali Mn2 dan seterusnya sampai dikali Mn plus 1 per N faktorial untuk lainnya. Contoh soal, misal P sama dengan 7, tunjukkan bahwa 6 faktorial kongruen dengan min 1 modulo 7. Perhatikan bahwa barisan 2 sampai 5 ini antara 1 sampai 6. Barisan 2 sampai 5 memiliki dua pasang bilangan yang hasil kalinya kongruen dengan modulo 7. Artinya
baris antara 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang memiliki pasangan yang hasil kalinya dengan kongruen dengan modulo 7 itu memiliki dua pasangan, yaitu 2 dan 4 dan 3 dan 5. Jadi 2 kali 4 kongruen dengan 1 modulo 7 dan 3 kali 5 kongruen dengan 1 modulo 7. Sehingga hasil kali dari dua kekongruenan tersebut adalah 2 kali 4 kali 3 kali 5 kongruen 1 modulo 7 dijabarkan menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kongruen 1 modulo 7. Lalu kedua ruas dikali 6 sehingga menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kongruen 6 modulo 7. Ruas yang kiri itu sama dengan 6 faktorial sehingga menjadi 6 faktorial kongruen min 1 modulo 7. 8.8. Jika P suatu bilangan prima ganjil, maka pengkongruenan X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo P mempunyai solusi jika dan hanya jika P kongruen 1 modulo 4. Bukti. Misalkan A adalah suatu solusi dari X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo P, maka A kuadrat kongruen min 1 modulo P, dan FPB dari A dan P sama dengan 1. Karena FPB dari A dan P sama dengan 1, menurut teorema Fermat 8.2, maka A pangkat min 1 kongruen 1 modulo P. A pangkat 2 kali setengah P min 1 kongruen 1 modulo P. Min 1 pangkat setengah kali P min 1 kongruen 1 modulo P. Min 1 pangkat P min 1 per 2 kongruen 1 modulo P. Jika bilangan prima berbentuk 4K plus 3, tampak tidak memenuhi teorema ini, sebab akan didapat min 1 pangkat 2K plus 1 kongruen 1 modulo P, yaitu dengan mensubstitusikan 4K plus 3 ke dalam P, sehingga menghasilkan min 1 kongruen 1 modulo P, yaitu P habis membagi 2 yang jelas salah, karena P adalah bilangan prima. Setelah tadi kita membuktikan bahwa jika bilangan prima P yang terbentuk dari 4K plus 3 itu tidak memiliki solusi karena hasil penyelesaiannya yaitu P membagi habis 2. Sedangkan kita ketahui bahwa hal itu adalah salah. Ketika kita mengambil salah satu contoh bilangan prima 3 tidak akan terbagi habis oleh 2. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa jika bilangan prima P yang terbentuk dari 4K plus 1 yaitu P kongruen 1 modulo 4. Nah, dari pernyataan ini kita bisa simpulkan ya bahwa P akan memiliki solusi karena di sini P terbentuk dari 4K plus 1 yaitu P kongruen 1 modulo 4 telah memenuhi syarat yang telah disebutkan di teorema 8.8. Nah, untuk pembuktiannya bisa dilihat di PPT, yaitu jika P min 1 akan kongruen dengan min 1 modulo P. Pembuktian ini akan berjalan hingga P plus 1 per 2 akan kongruen dengan min P min 1 per 2. Nah, ketika kita ambil contoh bilangan prima itu adalah 3. Kita substitusikan 3 min 1 akan kongruen dengan min 1 modulo 3. 3 min 1 hasilnya 2. Nah, 2 min 1 akan modulo 3. Jadi 3 terbagi habis oleh 3. Jadi hal ini terbukti. Nah, dan P min 1 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 berlanjut hingga P min 1 per 2 dikali P plus 1 per 2. Nah, ini itu membuktikan bahwa faktorialnya, contoh
tadi kita kan mengambil contoh 3 ya. 3 min 1 faktorial sama dengan, jadi 3 min 1 sama dengan 2. 2 faktorial sama dengan, nah kita substitusikan 3 min 1 per 2. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dikali 3 plus 1 per 2 sama dengan 2. Maka 1 kali 2. Terbukti bahwa 2 faktorial sama dengan 1 kali 2. Nah, maka P min 1 faktorial akan kongruen dengan 1 kali 2 kali 3, seterusnya P min 1 dibagi 2 dikali P plus 1 per 2 min 2 kali min 1 modulo P. Nah, sampailah pada P min 1 faktorial sama dengan, atau maaf, kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 P min 1 per 2 kuadrat modulo P. Nah, tadi sebab P sama dengan 4K plus 1 untuk suatu bilangan bulat positif K, sehingga min 1 pangkat P min 1 per 2 sama dengan 1 P min 1 faktorial akan kongruen dengan dalam kurung P min 1 per 2 faktorial kuadrat modulo P. Nah, ini kembali lagi ke teorema Wilson yang 8.7. Maka min 1 akan kongruen dengan P min 1 per 2 faktorial pangkat kuadrat modulo 1. Nah, jadi pengongruenan X pangkat 2 plus 1 kongruen 0 modulo P ini memiliki solusi. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh, bisa dibuka buku panduannya ya, halaman 67. Nah, bisa dibaca, selesaikan pengongruenan X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo 13. Nah, di sini P-nya adalah 13. Nah, 13 merupakan bilangan prima yang terbentuk dari 4K plus 1. K-nya yaitu bilangan bulat positif, yaitu adalah 3. 4 kali 3 plus 1 sama dengan 13. Terbuktikan? Nah, pengongruenan tersebut yaitu bisa diselesaikan dengan 13 min 1 per 2 faktorial. 13 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorial yaitu 720. Nah, 720 kongruen dengan 5 modulo 13. Nah, kita bisa memeriksanya dengan mensubstitusikan 5 ke dalam pengongruenan tadi, yaitu X kuadrat plus 1. Nah, tadi 5 kuadrat plus 1. 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 1 adalah 26. Nah, 26 akan terbagi habis oleh 13. Nah, bagaimana sampai di sini paham? Untuk selanjutnya, teman-teman bisa menjawab kuis atau mencoba kuis. Selamat mencoba. Terima kasih. Kita bahas kuis nomor 1, X kuadrat kongruen 1 modulo 11. Diketahui himpunan residu terkecil modulo 11, maaf ini 11 ya, yaitu kita umpamakan T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nah, solusi dari X kongruen 1 modulo 11 adalah 1. Solusi dari 2X kongruen 1 modulo 11, 1 ditambah 11 menjadi 12, menjadi 2X kongruen 12 modulo 11. Kemudian 12 bisa dibagi dengan 2 menjadi X kongruen 6 modulo 11. Nah, solusi dari 3X kongruen 1 modulo 11 seperti biasa 1 ditambah 11 sehingga nantinya bisa diperoleh hasil baginya ya. Kemudian 3X kongruen 12 modulo 11 menjadi 12 kan bisa dibagi menjadi 3 menjadi X kongruen 4 modulo 11. Kemudian solusi dari 4X kongruen 1 modulo 11
menjadi 4x kongruen 12 modulo 11 menjadi x kongruen 3 modulo 11. Kemudian solusi dari 5x kongruen 1 modulo 11 seperti di atas menjadi 5x kongruen 12 modulo 11, kemudian menjadi 5x kongruen 23 modulo 11, kemudian menjadi 5x kongruen 34 modulo 11. Kemudian menjadi 5x kongruen 45 modulo 11. Kemudian 45 bisa dibagi dengan 5 menjadi x kongruen 9 modulo 11. Kemudian solusi dari 6x kongruen 1 modulo 11 menjadi 6x kongruen 12 modulo 11 menjadi x kongruen 2 modulo 11. Nah, solusi dari 7x kongruen 1 modulo 11 menjadi 7x kongruen 12 modulo 11 menjadi 7x kongruen 23 modulo 11 menjadi 7x kongruen 34 modulo 11 menjadi 7x kongruen 45 modulo 11 menjadi 7x kongruen 56 modulo 11. 56 bisa dibagi menjadi 7 menjadi x kongruen 8 modulo 11. Kemudian solusi dari 8x kongruen 1 modulo 11 seperti di atas menjadi 8x kongruen 12 modulo 11 menjadi 8x kongruen 23 modulo 11 menjadi 8x kongruen 34 modulo 11 menjadi 8x kongruen 45 modulo 11 menjadi 8x kongruen 56 modulo 11. 56 bisa dibagi dengan 8 menjadi x kongruen 7 modulo 11. Kemudian solusi dari 9x kongruen 1 modulo 11. 9x kongruen 12 modulo 11 menjadi 9x kongruen 23 modulo 11 menjadi 9x kongruen 34 modulo 11 menjadi 9x kongruen 45 modulo 11. 45 bisa dibagi dengan 9 menjadi x kongruen 5 modulo 11. Kemudian solusi dari 10x kongruen 1 modulo 11 menjadi 10x kongruen 12 modulo 11 menjadi 10x kongruen 23 modulo 11 menjadi 10x kongruen 34 modulo 11 menjadi 10x kongruen 45 modulo 11 menjadi 10x kongruen 56 modulo 11 menjadi 10x kongruen 67 modulo 11. Kemudian 10x kongruen 78 modulo 11 menjadi 10x kongruen 89 modulo 11, 10x kongruen 100 modulo 11 hingga mempunyai hasil bagi 100 bisa dibagi dengan 10 menjadi x kongruen 10 modulo 11. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan nomor 2, soal nomor 2. Jika diketahui P sama dengan 13, tunjukkan bahwa 12 faktorial kongruen dengan negatif 1 modulo 13. P ini bilangan prima. Selanjutnya yaitu cari pasangan bilangan yang hasil kalinya kongruen dengan 1 modulo 13. Nah, maksudnya itu yaitu mencari inverse modulonya. Seperti teorema sebelumnya yang membahas tentang inverse modulo. Bilangan-bilangan tersebut yaitu 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Jadi akan terbentuk seperti ini. 2 kali 7 kongruen 1 modulo 13. 3 kali 9 kongruen 1 modulo 13. 4 kali 10 kongruen 1 modulo 13. 5 kali 8 kongruen 1 modulo 13. Dan terakhir 6 kali 11 kongruen 1 modulo 13. Langkah selanjutnya yaitu dikalikan yang ruas kanan tersebut. Jadi hasil kalinya seperti ini. 2 kali 7 terus dikali 3 kali 9 kali 4 kali 10 kali 5 kali 8 kali 6 kali 11 kongruen dengan 1 modulo 13. Lalu dijabarkan, diurutkan yang ruas kanan, ruas kiri ya, menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai 11 kongruen dengan 1 modulo 13. Lalu kedua ruas dikali dengan 12 sehingga menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya kali 11 kali 12
kongruen 12 modulo 13. Nah, ruas kiri tersebut kan sama dengan 12 faktorial. Nah, maka ditulis menjadi 12 faktorial kongruen 12 modulo 13 atau menjadi 12 faktorial kongruen min 1 modulo 13. Pembahasan soal nomor 3. Selesaikan perkongruenan dari X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo 29. Karena memiliki P sama dengan 29, yaitu bilangan prima yang terbentuk dari 4K plus 1 dengan K sama dengan 7, maka perkongruenan tersebut yaitu 29 min 1 per 2 faktorial sama dengan 29 min 1, yaitu 28 dibagi 2, maka 14 faktorial. 14 faktorial sama dengan 871 78 29 1200 kongruen dengan 12 modulo 29. 87178291200 dibagi 29 mempunyai residu terkecil yaitu 12. Untuk memeriksa kebenarannya, maka substitusikan 12 kepada X. Maka dihasilkan 12 kuadrat plus 1 sama dengan 144 ditambah 1 sama dengan 145 kongruen 0 modulo 29. Karena 145 terbagi habis oleh 29, maka terbukti bahwa X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo 29. Pembahasan soal nomor 4. Selesaikan perkongruenan dari X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo 17. Karena memiliki P sama dengan 17, yaitu bilangan prima yang terbentuk dari 4K plus 1 dengan K sama dengan 4, maka perkongruenan tersebut yaitu 17 min 1 per 2 faktorial, yaitu 17 min 1 16 dibagi 2, maka 8 faktorial. 8 faktorial sama dengan 40.320 kongruen dengan 13 modulo 17. Karena 40.320 dibagi 17 memiliki residu terkecil yaitu 13. Untuk membuktikan kebenarannya, maka masukkan 13 ke dalam X, sehingga 13 kuadrat plus 1 sama dengan 169 plus 1, yaitu 170, maka kongruen dengan 0 modulo 17. Karena 170 terbagi habis oleh 17, maka terbukti bahwa X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo 17. Demikianlah video penjelasan dari kelompok 4. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan langsung ditulis dalam kolom komentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.